Buat teman-teman yang kepengen tahu kekurangan dan juga kelebihan dari mobil Suzuki Carry, tonton video ini sampai selesai. Kita akan menyampaikan bagaimana kekurangan dan kelebihan dari mobil Suzuki Carry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang menonton video ini semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mendapatkan ridho serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang berpuasa, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa kita tetap bersyukur dalam segala kondisi dan juga selalu berikhtiar istiqomah beribadah yang baik untuk masa depan yang lebih baik tentunya. Pada kesempatan kali ini kita mau berbicara tentang kekurangan dan juga kelebihan dari mobil Suzuki Carry. Nah, sebelum saya melanjutkan atau saya menyampaikan kekurangan dan kelebihannya, terlebih dahulu kita ketahui secara singkat dari Suzuki Carry masuk di Indonesia. Suzuki Carry merupakan mobil pabrikan dari Jepang yang mulai masuk ke Indonesia secara resmi itu di tahun 80-an. Ya, diawali oleh munculnya Suzuki ST10 dan juga Suzuki ST20. Itu mesinnya masih 2 tak. Kemudian berikutnya muncul Suzuki Carry dengan kapasitas mesin 970 cc atau digenapkan menjadi 1000 cc dan itu dinamakan Suzuki Carry 1000 mulai tahun 83 sampai tahun 2006. Dan di tahun 91 muncullah Suzuki Carry 1300 cc dengan nama Suzuki Carry Futura. Kemudian di tahun 96 muncul juga dua varian lagi, yaitu Suzuki Carry 1500 cc dan 1600 cc. Nah, kemudian di tahun 2000 karena kebijakan dari pemerintah, ya, akhirnya yang Suzuki Carry 1600 cc itu dihentikan produksinya. Tidak hanya itu, produk Suzuki lain yang dihentikan produksinya dengan kapasitas 1600 cc diantaranya adalah Suzuki Baleno. Karena di tahun 96 itu Suzuki Baleno muncul dengan mesin 1600 cc, kemudian di tahun 2000 diturunkan menjadi 1500 cc. Dan untuk Suzuki Carry Futura dengan mesin 1500 cc itu bertahan sampai dengan tahun 2018. Karena di tahun 2019 itu muncul Suzuki New Carry dengan basic mesin yang sama dengan Suzuki R3. Nah, sekarang kita mau berbicara tentang Suzuki Carry 1000 yang hadir di Indonesia mulai tahun 83. Ada yang mengatakan tahun 84. Ya, ada dua sumber, ada yang mengatakan 83, ada yang mengatakan 84. Dibekali mesin 970 cc dengan kekuatan 44 HP dan juga 75 Nm, mobil ini sangat lincah sekali dan juga mesinnya dengan kode F10A digunakan oleh Suzuki Forza, Suzuki Katana dan juga Suzuki Karimun versi awal atau Karimun kotak. Ya. Nah, sekarang kita berbicara tentang kekurangan dari mobil Suzuki Carry. Yang pertama, kekurangan dari Suzuki Carry sendiri itu adalah suspensinya yang keras. Kenapa? Karena mobil ini basicnya adalah pickup. Ya, jadi suspensinya agak keras sedikit. Tapi sebenarnya kalau ada sedikit modifikasi pada per daun yang yang belakang ya, itu agak empuk sih. Contohnya saya itu pakai Suzuki Carry tapi per belakangnya itu dikurangin satu, jadi memang empuk sekali ya. Kemudian karena mesinnya 900, kelemahan yang kedua ya, karena mesinnya 970 cc itu sangat berat sekali ketika dipasang AC itu. Walaupun bisa sebenarnya, dan ada juga varian Suzuki Carry 1000 yang AC-nya double blower tapi berat sekali itu karena mesinnya hanya 970 cc. Nah, kemudian kekurangan yang selanjutnya atau kekurangan yang ketiga, mobil Suzuki Carry adalah mobil yang serba manual. Tidak ada ABS, tidak ada AC dari dealer ya, walaupun ada yang pasang sendiri. Tidak ada power steering, tidak ada power window, spion manual, semuanya serba manual. Ya,
Itu adalah yang menjadi salah satu kekurangan dari Suzuki Carry. Walaupun banyak sekali orang yang sekarang memodifikasi dengan power steering, power window, electric mirror, AC double blower, itu modifikasi dari masing-masing pengguna. Kemudian kekurangan yang selanjutnya adalah rata-rata mobil Suzuki Carry itu posisi mesinnya kan di bawah kabin, itu bisa panasnya masuk ke dalam. Bahkan ada bau khas dari Suzuki Carry sendiri itu ketika perpak knalpotnya bocor, itu bisa bau knalpotnya masuk ke dalam kabin. Itu kekurangan dari Suzuki Carry. Nah, kekurangan selanjutnya itu adalah hidungnya pesek, tidak ada bonetnya. Ya, jadi ini rawan bagi para pengemudinya apabila terjadi kecelakaan. Makanya kita harus selalu hati-hati ketika mengendara, khususnya mobil yang tidak ada bonetnya, jangan sampai terjadi kecelakaan. Nah, kekurangan berikutnya adalah basic dari Suzuki Carry adalah mobil pick up, sehingga tidak ada mobil Suzuki Carry apalagi yang minibus itu yang bodinya benar-benar kempreng, itu tidak ada. Walaupun ada karoseri yang pakai standar sendiri dan juga pakai full press body. Ya, itu tapi mayoritas kalau mobil Suzuki Carry 1000 itu bodinya pasti kalau diketok bunyinya deg 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 karena dempulnya tebal. Itu harus dipahami. Nah, kemudian kekurangan berikutnya selanjutnya adalah Suzuki Carry 1000 image-nya adalah mobil angkot. Ya, karena yang merajai angkot di Indonesia salah satunya adalah Suzuki Carry 1000. Gitu. Ya. Jadi kalau misalnya bawa mobil carry warnanya seperti warna angkot, itu sering terjadi ada orang yang menghentikan di perjalanan kita. Ya, ada orang yang awe-awe, "Mas, ikut Mas," gitu, atau "Mbak, ikut Mbak," gitu. Ya, karena bentuknya memang benar-benar seperti angkot. Nah, kekurangan selanjutnya adalah pada versi awal atau Suzuki Carry yang tahun 84 sampai tahun 90 itu masih menggunakan rem tromol depan belakang. Bahkan yang di tahun 84 sampai 86 itu masih belum menggunakan servo, jadi remnya benar-benar keras. Tapi setelah itu enteng sekali, dan apalagi yang sekarang sudah pakai rem cakram. Kemudian kekurangan dari Suzuki Carry sendiri, dan ini perlu diperhatikan, itu biasanya sering terjadi trouble pada pompa bensin atau rotak. Jadi kepada pengguna Suzuki Carry, jangan lupa selalu bawa rotak, taruh di mobil Anda semuanya. Ya, karena itu rawan sekali macet ya. Contohnya saya selalu bawa rotak ya. Ini. Ya. Ini saya selalu bawa ini. Ya, ini mereknya saya tutupi ya. Saya selalu bawa cadangan pompa bensin atau rotak ini. Saya selalu bawa ini ya, sebagai cadangan saja. Itu adalah untuk kekurangan dari mobil Suzuki Carry 1000. Tadi kita sudah membahas kekurangan dari mobil Suzuki Carry. Nah, sekarang kita bahas bersama untuk kelebihan dari mobil Suzuki Carry. Dan informasi ini mungkin bisa bermanfaat bagi teman-teman yang kepengen punya mobil Suzuki Carry. Nah, yang pertama untuk kelebihan dari mobil Suzuki Carry itu adalah perawatan yang mudah dan juga murah. Ya, hampir setiap bengkel itu bisa menangani mobil Suzuki Carry teman-teman semuanya. Ya, karena masa produksinya yang panjang, kemudian penggunaannya yang banyak sekali, karena rata-rata angkot itu menggunakan Suzuki Carry, sehingga banyak bengkel-bengkel kecil yang sudah bisa mengatasi permasalahan pada mobil Suzuki Carry. Itu yang membuat mobil Suzuki Carry perawatannya mudah sekali. Kelebihan yang kedua, seri mesin dari Suzuki Carry yaitu F10A. Mobil ini juga digunakan oleh Suzuki Forza, kemudian Suzuki Katana dan Suzuki Karimun Kodak, sehingga onderdilnya sangat melimpah sekali. Dan juga nggak usah khawatir kalau onderdil dari Suzuki Carry itu bervariasi harganya, murah sekali juga ada, yang mahal juga ada, tinggal pilih, dapat disesuaikan dengan budget kita semuanya. Nah, kelebihan selanjutnya adalah mesinnya yang sangat bandel. Ya, sangat jarang sekali kita menjumpai mobil Suzuki Carry tapi mesinnya overheat, itu jarang sekali. Bandel sekali, benar-benar bandel. Di tanjakan oke sekali. Walaupun
bagaimanapun juga mesin 970 cc ya. Tidak bisa berharap banyak, tapi ini juga digunakan oleh Suzuki Katana, di mana Suzuki Katana itu adalah mobil segala medan mini jeep ya, sehingga bisa teruji kebandelannya. Nah, kelebihan berikutnya adalah on-roadnya sangat melimpah sekali. Hampir seluruh Indonesia itu rata-rata yang namanya angkot menggunakan basic Suzuki Carry. Di setiap kota itu hampir ada, walaupun tidak semuanya ya. Karena kalau di luar Jawa angkotnya itu pakai Hilux, pakai mobil-mobil yang 4x4 itu ya. Tapi kalau di perkotaan itu rata-rata menggunakan Suzuki Carry, sehingga on-roadnya jangan khawatir. Nah, kelebihan selanjutnya adalah bensin yang irit luar biasa. Mobil ini basicnya adalah karburator rata-rata untuk Suzuki Carry, walaupun di produksi terakhir itu produksi terakhir sudah menggunakan mesin injeksi ya. Bahkan tetangga saya ada itu yang di STNK tahunnya 2007 atau 2008 itu pakainya mesin injeksi, tapi ini iritnya luar biasa. Untuk dalam kota itu bisa 10-12, 1:10 sampai 1:12. Untuk luar kota bisa sampai 1:12 sampai 1:14. Jadi 1 liternya itu bisa untuk 10 kilo sampai 12 kilo untuk dalam kota, dan untuk luar kota 1 liternya bisa 12 sampai 14 kilo. Kelebihan berikutnya itu adalah Suzuki Carry 1000 basicnya adalah pick up, sehingga banyak sekali karoseri yang mengembangkan pickup ini merubah menjadi mobil minivan atau mobil minibus, sehingga teman-teman bisa memilih karoseri mana, modelnya seperti apa yang sesuai dengan keinginan teman-teman. Ada yang karoserinya mirip mobil Kijang, ada yang karoserinya luxury ya, ada yang interiornya mewah, ada yang sudah pakai AC double blower dari dealer ya. Itu banyak sekali pilihan karoserinya, karena basicnya ini adalah mobil pickup ya. Kemudian kelebihan selanjutnya adalah mobil ini dimensinya kecil, sehingga untuk masuk ke gang-gang kecil itu oke banget ya. Nggak perlu khawatir masuk ke gang kecil nanti aduh ini nyenggol ya, ini nanti nyenggol tembok dan lain sebagainya. Itu nggak usah khawatir, mobilnya dimensinya kecil sekali. Kelebihan berikutnya, harga jualnya adalah stabil. Walaupun ada yang termurah itu di bawah 10 juta ada, tapi itu saya yakin tidak layak pakai. Untuk mobil Suzuki Carry layak pakai paling murah 15 juta ya, itu yang sudah layak pakai. Paling mahal itu antara 40 juta ada, 50 juta ada untuk Carry 1000. Karena untuk varian ada salah satu karoseri, saya tidak menyebut karoserinya, itu yang menyediakan Suzuki Carry dengan banyak fitur. Misalnya ya, sudah pakai audio, sudah pakai AC double blower, kemudian joknya itu sudah menghadap ke depan semuanya, dan di seat kedua itu menggunakan captain seat. Itu ada salah satu karoseri yang merubah Suzuki Carry Pickup menjadi sebuah minivan, sebuah minibus, mobil penumpang yang luxury, yang nyaman sekali untuk dipakai bepergian. Nah, kemudian kelebihan berikutnya adalah tahun produksinya yang sangat panjang, menjadikan mobil ini timeless. Dalam arti ini memang mobil jadul, ini memang mobil yang sudah usianya lebih dari 20, bahkan ada yang lebih dari 30 tahun. Tapi kalau memang diperbaiki, kalau memang kita rawat, kita restorasi maksimal, itu bisa tetap kelihatan nampak lebih muda. Mobil ini mudah direstorasi dan on-roadnya banyak sekali. Nah, oke teman-teman, demikian tadi untuk kekurangan dan juga kelebihan dari mobil Suzuki Carry 1000. Nanti di video-video yang selanjutnya kita akan bahas bersama untuk kekurangan dan juga kelebihan mobil-mobil lain. Pertama dari Motuba dulu ya. Mungkin setelah ini kita mau bahas mobil yang rivalnya dari Suzuki Carry, itu ada Daihatsu Zebra atau Daihatsu Hijet. Tapi kita menyelesaikan dulu yang Suzuki Carry, karena kita Suzuki Carry secara umum variannya ada 3, Carry Extra, Carry Futura, dan New Suzuki Carry. Sekian untuk video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.